Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu perpajakan Ibu Retno Puji Astuti, SPM 4. Hari ini kami akan mempresentasikan perhitungan tentang perpajakan PBB P3 pada sektor perhutanan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Arin Rahmadani. Saya Nasyura Sinalagas. Kami merupakan perwakilan dari kelompok 2. Dengan contoh soal sebagai berikut. PT Wanaserta, sebuah perusahaan pengelola hutan tanaman industri, memiliki manfaat dari bumi dan bangunan dengan rincian sebagai berikut. Ada bumi atau tanah, itu yang pertama ada areal produktif, tanah yang ditanami komoditas hutan industri dan telah menghasilkan. Tanaman sono keling 500 hektar are, nilai dasar tanahnya 5.000 per meter persegi. Lalu ada standar investasi tanaman 29.308.000 per hektar are. Lalu ada tanah yang belum menghasilkan, yaitu sono keling tahun keempat 100 hektar are dengan nilai dasar tanah 5.000 per meter persegi dengan SIT 24.278.000 per hektar are. Lalu ada sono keling tahun kelima 200 hektar are dengan nilai dasar tanah 5.000 per meter persegi dengan SIT 27.698.000 per hektar are. Lalu yang kedua ada log ponds atau perairan 20 hektar are dengan nilai dasar tanah Rp140 per meter persegi. Yang ketiga ada areal lainnya seperti rawa dan payau 50 hektar are dengan nilai dasar tanah Rp140 per meter persegi. Lalu yang keempat ada areal emplacement, yaitu ada pabrik 10.000 meter persegi dengan nilai dasar tanah 1.200 per meter persegi. Lalu ada gudang 5.000 meter persegi dengan nilai dasar tanah 1.200 per meter persegi. Kantor 1.000 meter persegi dengan nilai dasar tanah 1.200 per meter persegi. Dan ada perumahan 10.000 meter persegi per nilai dasar tanah 1.200 per meter persegi. Lalu ada bangunan. Pertama itu ada pabrik 3.000 meter persegi dengan nilai 225.000 per meter persegi, gudang 500 meter persegi dengan nilai 225.000 per meter persegi, kantor 200 meter persegi dengan nilai 310.000 per meter persegi, dan perumahan 1.000 meter persegi dengan nilai 225.000 per meter persegi. Pertanyaannya, hitung pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajiban PT Wanestra tersebut apabila NJO PTKP ditentukan sebesar 12 juta rupiah. PBB PT Wanaserta, kita harus mencari pertama A, NJOP, bumi atau tanah. Yang pertama kita mencari luas produksinya. Ada A, tanah yang sudah menghasilkan tanaman snorkeling, yaitu 500 hektar, diubah menjadi meter persegi dikalikan 10.000 dikalikan NDT-nya sebesar 5.000 sama dengan 25 miliar. Lalu di sini ada standar investasi tanaman sama dengan 500 hektar dikalikan 29.308.000 sama dengan 14.654 juta. Lalu di sini ada B, tanaman yang belum menghasilkan tanaman snorkeling pada snorkeling tahun keempat sebesar 100 dikali 10.000 dikali 5.000 sama dengan 5 miliar. Untuk standar investasi tanamannya 100 dikali 24.278.000 sebesar 2.427.800.000. Lalu ada snorkeling tahun kelima 200 dikali 10.000 dikali 5.000 sama dengan 10 miliar. Untuk standar investasi tanaman 200 dikali 27.698.000 sama dengan 5.539.600.000. Jadi total luas produksinya sama dengan 62.621.400.000. Lalu yang kedua mencari kolam kayu sama dengan 20 hektar diubah menjadi meter persegi dikalikan 10.000 dikalikan NDT-nya sebesar 140 rupiah sama dengan 28 juta. Lalu yang ketiga mencari area lainnya yaitu 50 hektar diubah menjadi meter persegi dikalikan 10.000 dikalikan NDT-nya 140 sama dengan 70 juta.
Yang keempat, luas areal. Yang pertama ada A, pabrik sama dengan 10.000 meter persegi dikalikan 1.200 sama dengan 12 juta. B, gudang 5.000 meter persegi dikali 1.200 sama dengan 6 juta. C, kantor sama dengan 1.000 meter persegi dikali 1.200 sama dengan 1.200.000. D, perumahan 10.000 meter persegi dikali 1.200 sama dengan 12 juta. Lalu total dari luas areal sama dengan 31.200.000. Lalu jadi nilai tanahnya pertama luas produksi ditambah kolam kayu ditambah area lainnya ditambah luas areal sama dengan 62.750.600.000. Selanjutnya kita mencari nilai tanah per meter perseginya sama dengan 62.750.600.000 dari nilai total tanah yang sudah kita hitung sebelumnya per 8.726.000 dari nilai total tanah yang dimiliki sama dengan 7.191,22 rupiah, yang dimana pengelompokan nilai jual buminya dalam kelas 154, yaitu dengan NJOP 7.150 per meter perseginya. Jadi NJOP bumi tanah seluruhnya 8.726.000 rupiah dikalikan 7.150 sama dengan 62.350.900.000. Cari NJOP bangunan. Yang pertama ada pabrik 3.000 dikali 225.000 sama dengan 675 juta. Yang kedua gudang sama dengan 500 dikali 225.000 rupiah sama dengan 112.500.000. Yang ketiga ada kantor 200 dikali 310.000 sama dengan 62 juta. Yang keempat ada perumahan sama dengan 1.000 dikali 225.000 sama dengan 225 juta. Jadi nilai bangunannya yaitu total dari semua ini yaitu 1.074.500.000 rupiah. Lalu kita mencari nilai bangunan per meter perseginya yaitu 1.074.500.000 rupiah dari nilai bangunannya per 4.700 yaitu dari nilai total bangunan yang dimilikinya sama dengan 228.617,02 rupiah, yang dimana pengelompokan nilai jual bumi bangunannya termasuk dalam kelas 090 yaitu sama dengan nilai NJOP 225.000 per meter persegi. Jadi untuk NJOP bangunan seluruhnya yaitu 4.700 dikali 225.000 rupiah sama dengan 1.057.500.000 rupiah. Selanjutnya ada total NJOP bumi dan bangunan yaitu dari pertambahan 62.360.900.000 rupiah ditambahkan oleh 57.500.000 rupiah. Hasilnya sama dengan 63.448.400.000 rupiah. Jadi yang NJOP TKP sudah ditetapkan sebesar 12 juta rupiah. Untuk perhitungan NJOP sebagai dasar perhitungan PBB 63.448.400.000 dikurangkan 12 juta jadinya sebesar 63.436.400.000. Lalu PBB-nya sama dengan 0,5% dari tarif yang sudah ditentukan dikalikan 40%, yaitu dia lebih besar daripada 1 miliar, maka dikalikan 40% dikalikan dari NJOP sebagai perhitungan PBB sebesar 63.436.400.000 rupiah sama dengan 126.872.800 rupiah.